Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabhas kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam li Syekh Abdul Ghani bin Abdul Hamid Al-Maqdisi, di mana kita masuk kepada bab yang ke-14, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwasannya ibadah salat ini adalah suatu ibadah yang khusus, yang artinya aqwalun wa af'alun makhsusah. Bacaan-bacaannya khusus, artinya sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perbuatan-perbuatannya pun juga khusus, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang ibadah salat ini. Hendaknya dan wajibnya kita meniru sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksudnya, laksanakanlah ibadah salat sebagaimana yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada tahapan-tahapannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu melakukan tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membuat sutrah. Sutra sebagaimana yang kita sudah ketahui, bahkan di masjid kita ini, Masjid Al-Fattah, masjid yang salah satu menjalankan sunnah dan syariat berkaitan dengan masalah sutra. Sutra terambil dari kata-kata satara, artinya sesuatu yang menutupi, sesuatu yang membatasi. Membatasi apa? Membatasi antara orang yang sholat dengan orang yang melewati orang yang sholat tersebut. Karena ada ancaman yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melewati orang yang sholat
kebetulan orang yang sholat tersebut tidak membuat sutra, tidak membuat pembatas antara dirinya dengan orang yang akan melewati dia ketika sholat. Kata Nabi SAW, itu bisa kita lihat di bab yang ke-19 halaman 87, hadis nomor 112, dari hadis Abi Juhaim Abdullah bin Haris bin Sammah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Juhaim yang bernama aslinya Abdullah bin Haris bin Sammah Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi minal itsmi lakana ay yakifa arba'ina khairan lahu min ayamurra baina yadayhi." Bahwasannya, kata Rasul, jika orang yang melewati orang yang sholat itu tahu dosa apa yang dia dapatkan ketika dia melewati orang yang sholat, yang kebetulan orang yang sholat itu tidak membuat sutra, maka bagi dia lebih bagus untuk berdiri selama 40. Dikatakan oleh Abu An-Nadhr, la adri, aku tidak tahu, arba'ina yawman atau syahran atau sanatan. Berdiri bisa jadi 40 hari, bisa jadi 40 bulan, bisa jadi 40 tahun bahkan. Bagi dia berdiri selama 40 bulan atau 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun lebih bagus daripada dia melewati orang yang sholat yang tidak membuat sutrah tadi. Dari sinilah kita tahu bahwasannya orang yang melewati orang yang sholat yang tidak membuat sutrah tadi, hukumnya dosa besar. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair menerangkan salah satu dosa besar itu adalah ketika kita dengan sengaja dan tahu hukum melewati orang yang sholat, yang kebetulan orang yang sholat itu tidak mengerti tentang sutra. Kita lewati dia tanpa ada sutra, tanpa ada pembatas, maka hukumnya adalah dosa. Maka oleh sebab itu, supaya orang yang melewati kita yang sedang sholat tidak berdosa, maka menjadi kebiasaan Rasul adalah membuat sutra. Termasuk kita juga. Sutra, membuat sutra, hukumnya wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian wajib untuk membuat sutra. Dan itu diterangkan dalam hadis yang banyak sekali menerangkan tentang masalah hal yang demikian. Kita lihat nomor hadis 113 halaman 88, ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, apabila kalian salat, ya, ila syai'in yastuhu minan nas, menghadapnya itu kepada sutrah yang dia buat untuk membatasi dirinya yang sedang sholat dengan orang yang akan melewati dia ketika sholat. Dia membuat sutra. Fa'arada ahadun ayyahtaza baina yadayhi. Kita sudah membuat sutra, sebagaimana yang kita lihat di masjid kita ini, sutra kan banyak. Termasuk tiang juga bisa jadikan sebagai sutra, termasuk tembok juga bisa jadikan sutra. Paling tidak kata Nabi SAW, ya, seukuran mu'akharatu rahli. Mu'akharatu rahli atau akhiratu rahli itu papan yang tingginya itu setinggi siku. Jadi yang menjadi barometer itu setinggi siku. Biasanya papan itu diletakkan
ya, yang namanya akhiratul rahli atau muakharatul rahli itu diletakkan di atas punggungnya kuda atau punguknya onta. Ya, dalam rangka apa? Bagi orang yang menunggang onta atau menunggang kuda tersebut, mereka kadang bersandar. Nah, akhiratul rahli atau muakharatul rahli itu setinggi siku. Kalau kita ketemu sutra seperti itu, makanya Syekh Nasiruddin Albani dengan tegas, ya, artinya wajib paling sedikitnya itu kata beliau setinggi siku ini. Tapi tentunya mayoritas ulama mengatakan bahwasannya itu afdolnya, utamanya. Jika sekiranya kita tidak mendapatkan sutra setinggi siku, apa boleh buat? Peci kita bisa kita jadikan sutra, atau tas kita bisa jadikan sutra, atau apapun yang kita miliki. Berhubung kita tidak memiliki sutra yang setinggi siku, maka apapun yang kita miliki, yang kita bawa, ya, entah pena atau yang lainnya, sekedar tanda bahwasannya kita sedang meletakkan sutra di depan sujud kita. Tapi tentu sekali lagi yang afdal itu paling minimalnya setinggi siku kalau kita ketemu. Tidak semua masjid seperti Masjid Al-Fattah. Banyak di antara mereka tersebut yang tidak paham, tidak mengerti, dan kita tidak mungkin membawa sutra, ya kan, kemana kita berjalan dan safar. Ya, makanya paling tidak kita menemukan tiang-tiang masjid bisa kita jadikan sutra, tembok-tembok bisa kita jadikan sutra, atau apapun. Yang jelas, ketika ada orang yang melewati kita padahal kita sudah membuat sutra, seharusnya kan dia lewat di balik daripada sutra yang kita buat. Misalnya, saya menjadikan meja ini sebagai sutra. Seharusnya kan orang yang ingin melewati saya, dia melewati tersebut di balik daripada meja yang saya buat ini sebagai sutra. Tapi dia tidak mau melewati di antara diri saya dengan sutra. Oh, kita cegah. Ustadz, bagaimana kalau dia malah memaksakan? Kadang kita, mungkin di Indonesia kita nggak dapatkan. Kadang sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita sudah jelas-jelas bikin sutra. Bahkan tembok dijadikan sutra. Mereka asik saja main melewati karena tidak paham, jahil. Ya, cegah kata Nabi sallallahu. Oh, dipukul. Oh, dia syaitan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti maksud fal yuqatilhu itu diperangi. Maksudnya diperangi di situ artinya kita kasih nasihat, kita kasih suatu wejangan dari Quran atau hadis Nabi sallallahu. Apa yang antum lakukan ini melewati orang yang sholat berdosa dan dosanya dosa besar. Nah, ketika dia menjidal bahkan dengan amarah dan seterusnya, kita tinggalkan. Jangan kita, ada sebagian teman itu kadang ya dia ingin mengamalkan hadis ini tapi salah paham. Dia sudah sholat bikin sutra, kemudian dilewati dirinya, antara dirinya dengan sutra, dia cegah, dipukul, dia cegah lagi, malah main untuk cegah-cegahan seperti itu. Pada akhirnya habis sholat berantem. Ini kan menjadi masalah. Ini orang jahil. Orang jahil itu kita jangan sampai menghadapi juga dengan kejahilan, dengan kebodohan. Jangan. Makanya kalau ada orang yang jahil, apalagi dia sok membawakan ayat atau hadis atau yang lainnya, jangan dihadapi, jangan diledeni. Tahu-tahu kita ikut jahil seperti dia juga. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau bersabda, La tusalli illa ila sutratin. Janganlah kalian sholat kecuali kalian sholat menghadap sutra. Wala tada ahadan yamuru baina yadaik. Jangan sampai kalian tidak membuat sutra, ada orang yang melewati kalian sedang sholat. Ya, kalau seandainya kalian sudah mencegah, ya, tapi dia fa'in aba tetap memaksakan diri untuk melewati kita, faltuqatilhu, perangi dia. Maksudnya kasihkanlah nasihat kepada dia. Karena fa'inna ma'ahul qarin, karena bersama dia ada syaitannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita dalam hadis yang sahih, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas wa arada ahadun ay yahtaza baina yadayhi. Apabila ya salah seorang di antara kalian sudah sholat menghadap sutra,
kemudian ada orang yang ingin melewatinya, maka cegahlah dia tersebut. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Di antaranya satu hadis lagi, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Abu Daud, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mu'akhkharati rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalika." Dan apabila salah seorang di antara kalian sholat dan kalian sudah meletakkan sutra di depan atau di hadapan sujud kalian yang seukuran mu'akhkharatul rahli, yaitu entah tongkat atau papan yang setinggi siku, maka sholatlah menghadap sutra yang setinggi siku tersebut. Maka tidak mengapa jika ada orang yang melewati dia, tapi melewatinya itu dibalik daripada sutra yang dia buat. Artinya kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sutra itu apapun bisa kita bikin. Bahkan Rasulullah pernah sholat menghadap ke pohon, dijadikan pohon itu sebagai sutra. Pernah juga Rasulullah menancapkan tombaknya ketika berada di Mina, menancapkan tombaknya atau bahkan anak panah waktu itu di hadapan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, jika kita sekiranya mendapatkan sutra setinggi siku, itu afdalnya, utamanya yang berkaitan dengan masalah paling tidaknya. Tapi kalau sekiranya kita tidak mendapatkan sutra setinggi siku, maka kembalikan kepada ayat dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqallah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sedangkan sutra buat makmum, kita tahu tadi sutra itu wajib untuk siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan sutra bagi makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jadi jika di antara kita ada yang batal, pintu kan di sana tuh 2 pintu, kita nggak mungkin ya lewat mutar begitu, nggak mungkin. Nggak ada juga jalan keluar di sini. Maka tidak mengapa kita melewati orang yang sholat untuk keluar dari masjid ini, melewati para makmum yang sedang sholat. Jangan sampai kita kedudukannya makmum, ada orang yang sholat kita cegah begini, jangan. Kenapa? Karena sutrahnya kita sudah diwakili oleh imam. Maka imam ini sangat luar biasa. Imam kan namanya pemimpin, punya tanggung jawab dengan makmumnya, termasuk masalah sutra. Maka dengan kita menjadi makmum, maka sutrahnya kita diwakili oleh imam tersebut. Dalilnya hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau berdua, Abdullah dan Abbas. Qala, berkata dan bertutur Abdullah ibnu Abbas, aqbaltu raqiban ala himarin atanin, aku pernah mengendarai keledai, ya, wa anna yauma idzin qad nahatul ihtilam, dan saat itu ya aku hampir balik, bahkan dikatakan sudah balik pada waktu itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'di as-saff fanazaltu fa arsaltul atan tarta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina, tidak menghadap tembok, nggak ada di Mina waktu itu tembok. Yang beliau tancapkan waktu itu tombak beliau. Ada juga riwayat yang mengatakan yang beliau tancapkan di hadapan sujudnya beliau Nabi SAW, yang dimana beliau menjadi imam, adalah anak panah waktu itu. Kemudian Abdullah ibnu Abbas ini sambil menunggang keledai ini dalam kondisi apa? Melewati para makmum yang sedang sholat, sampai dia mendapatkan sop untuk dia berdiri. Dia turun dari keledainya, fa'arsaltu al-atan, kemudian beliau lepas keledainya tersebut untuk mencari makan. Kemudian setelah itu wadakhaltu fis shaf, kemudian baru aku masuk ke barisan sop yang sudah aku temukan tersebut. Ada sop yang kosong. Setelah selesai sholat, tidak ada seorang pun yang menegurku atau mengingkari perbuatan aku tersebut. Tidak Rasul wala sahabat Nabi SAW. Artinya yang beliau lakukan melewati barisan makmum yang sedang sholat,
maka tidak ada dosa. Karena sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Bahkan Nabi pernah ketika itu sholat, ya, dalam hadis yang sahih, ya, hadis dari Abdullah ibnu Abbas juga, ketika sholat kita tahu masjidnya Nabi tidak sebagaimana Masjid Nabawi sekarang ini, ya. Dulu masjid itu tidak ada pintunya, sehingga binatang sering masuk, termasuk binatang kambing. Ketika Rasulullah asik sholat bersama para sahabatnya, dan beliau menjadikan tembok sebagai sutrahnya, tahu-tahu ada kambing yang pingin melewati beliau. Ya, beliau maju, kambing ini memaksakan pingin masuk di depannya Rasul, antara dirinya Rasul dengan tembok tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW hatta al-dhaqabatnahu bihaid, sampai-sampai perutnya Nabi tersebut menempel dengan dinding atau tembok. Wa marrat min waraihi, kemudian syatun tadi atau kambing tadi melewati belakang beliau. Setelah melewat, baru Rasulullah mundur lagi ke belakang sebagaimana beliau berdiri pada semulanya. Kenapa? Kok beliau maju ke depan tersebut agar jangan sampai melewati beliau? Kok diizinkan Rasul kambing itu melewati dari belakang saja? Karena sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jelas ikhwan? Ala kulli hal, bahwasannya sutrah itu wajibnya buat siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, hidupkanlah sunnah ini. Ya, orang menganggap aneh kita membuat sutrah sebagaimana yang kita lakukan di masjid kita ini. Tapi kita terus hidupkan. Ya, orang mencela tidak mengapa, pahala lagi yang kita dapatkan. Kalau ada yang mencela, kita nasihati. Gak menerima nasihat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan kita membuat sutrah ini berarti kita menghidupkan sunnah, satu sunnah. Kalau orang menghidupkan satu sunnah berarti mematikan satu bid'ah. Seperti itu yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menghadap kiblat. Salat dalam kondisi apa? Menghadap kiblat. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ya, untuk salat wajib ataupun salat sunnah kita diwajibkan, bahkan menjadi syarat sahnya ibadah salat kita untuk menghadap kiblat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 144 dan 150, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, dan hadapkanlah tubuh kalian ketika kalian salat ke arah Masjidil Haram, kecuali 4 hal yang kita dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Antum ya Syekh, yang pertama Syekh Ahmad ya. Siapa nama antum baju putih? Ahmad, benar? Syekh Ahmad, yang pertama apa? Satu aja. Salat dalam di atas kendaraan kapan itu? Kalau kita safar untuk salat sunnah. Ingat, kedudukan kita salat di kendaraan tidak menghadap kiblat jika kita musafir. Yang kedua, jika kita apa? Salat sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar. Ketika itu Rasulullah salat witir di atas onta beliau, yang dimana beliau tersebut, ya, salat tidak menghadap kiblat karena onta itu berjalan sesuai dengan keinginannya onta. Nah, yang kedua, Syekh, siapa nama antum? Muhammad. Yang kedua, Syekh Muhammad. Enggak. Lah ya Syekh. Khalas, Bapak. Pak siapa? Pak siapa, Pak? Pak Bintaro. Yang kedua, Pak, apa, Pak? Apa itu keadaan yang sangat takut itu apa? Dalam perang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut di situ berperang, takut dibunuh, takut dianiaya, tetap wajib salat. Meskipun salat dalam kondisi berjalan kaki, meskipun salat dalam kondisi berkendaraan, pastinya tidak menghadap kiblat. Dibolehkan yang demikian. Yang ketiga, Syekh, yang di tengah baju putih. Siapa nama antum? Siapa?
Dwi, Pak Dwi. Ya, silakan Pak Dwi. Yang ketiga. Adamul istita'ah, tidak mampu. Ya, ada orang buta masuk ke masjid ini kan nggak melihat, nggak ada imam, nggak ada makmum, nggak ada marbut, seorang diri. Ya, dia nggak tahu meskipun ada tempat pengimaman sekalipun. Ya, maka dia sholat mungkin menghadap ke sana atau ke sana dikarenakan ketidaktahuan dia karena tidak bisa melihat. Adamul istita'ah. Maka sholatnya sah. Orang yang sudah stroke tidak bisa lagi untuk menggerak-gerakkan tubuhnya, tidak perlulah kita sebagai anaknya atau keluarganya atau saudaranya setiap kali dia sholat kita angkat badannya untuk menghadap ke arah kiblat, tidak perlu. Termasuk ketidakmampuan itu ketika kita naik kereta, waktu sholat sudah tiba, tidak mungkin menghadap kiblat dan juga tidak mungkin untuk menghentikan kereta, tidak mungkin. Rasulullah tidak pernah salat wajib di atas kendaraan, benar, cakep jawabannya. Tetapi apa? Kendaraan yang bagaimana sih Rasulullah? Kendaraan yang mudah untuk turun. Kendaraannya Rasul cuma dua kan? Kalau enggak kuda atau onta, mudah turun. Tapi kereta enggak mungkin. Hatta kita yang marsinisnya, enggak mungkin stop dulu, yang ada ujung-ujungnya besok surat pemecatan. Atau paling enggak peringatan keras, ya kan? Seperti itu, enggak mungkin. Maka oleh sebab itu kembalikan kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 286, tepatnya ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kembalikan lagi kepada ayat dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqallah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak. Pak siapa Pak? Pak Hanitio, ya, yang tidak mengetahui arah kiblat. Misalnya kita ya ada tugas di Eropa, subhanallah, kita kebetulan bawa HP yang jadul lagi, nggak ada kompasnya di dalam HP kita tersebut. Kita nanya teman koleha kita, Nasara, kafir, pastinya dia tidak tahu. Maka kita memperkirakan, oh mungkin sholat ke arah sana tuh yang namanya Mekah. Ternyata salah. Bagaimana tentang kedudukan sholat kita? Sahkah? Sah. Karena ketidaktahuan kita arah kiblat. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar dan juga berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhum. Menghadap kiblat. Kemudian setelah itu sholat dalam kondisi berdiri. Yang ketiga, sholat dalam kondisi apa? Berdiri. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Meskipun para ulama itu penekanannya itu di sholat wajib. Sholat wajib kita mampu berdiri, tetapi kita malas berdiri, kita sholat dengan cara duduk, maka tidak sah sholat kita. Khusus masalah berdiri untuk sholat wajib termasuk daripada arkanus sholat, termasuk rukun sholat. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu dan salatul wusta, yaitu salatul asar. Karena banyak orang yang kadang menyepelekan tentang salat asar, ya, artinya banyak yang ketinggalan salat asar tersebut. Makanya secara khusus Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 238 tadi. Dan hendaknya ketika kalian mengerjakan salat yang 5 waktu tersebut, waqumu lillahi qanitin. Kata-kata kumu terambil dari kata-kata qama yang artinya berdiri, sebagai tunduk dan patuhnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikuatkan lagi dari dalil ketika Nabi SAW mengasihkan nasihat dan wejangan kepada sahabatnya yang salah akan salatnya, idza qumta ila shalah, apabila kalian akan salat. Kata-kata kumta itu artinya secara tidak langsung kalian salat dalam kondisi berdiri. Untuk salat wajib hukumnya termasuk arkanus salat. Orang sehat mampu berdiri, untuk salat wajib dia duduk, tidak mau berdiri, maka salatnya tidak sah. Kecuali illa kalau dia sakit. Kalau sakit lain lagi halnya.
Bagaimana seorang Imran bin Husain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Imran bin Husain kanat bi wawasir, terkena penyakit wasir atau ambeien kalau zaman sekarang ini, keluar darah terus menerus di bagian belakang beliau radhiyallahu anhu, afanallahu wa iyyakum, terhadap penyakit ini. Ya. Kemudian fa as'altu Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini salat? Kayak ini saya dalam kondisi sakit nih ya Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman. Salatlah engkau dengan cara berdiri jika mampu. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, faqa'idan, dengan cara duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau juga tidak mampu, maka salat dalam kondisi berbaring. Artinya asal mula hukum salat itu berdiri. Kecuali tidak mampu, maka boleh duduk. Tidak mampu duduk, berbaringlah, tidak mengapa. Ya, kalau seandainya tidak bisa lagi Ustaz menggerak-gerakkan tubuh, tapi mata masih bisa menggerak-gerak, maka dengan membayangkan dan menghayalkan ibadah salat sekalipun. Tidak bisa juga begini-begini, artinya ya disolatkan, meninggalkan orang seperti itu. Ya. Nah, kecuali berkaitan dengan masalah salat sunnah. Salat sunnah atau salat tatawwu ada rukhsah, ada keringanan. Kita sehat, mampu berdiri. Bolehkah salat sunnah dalam kondisi duduk? Boleh. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim serta Abu Daud dan Imam Ahmad. Ketika itu ditanyakan tentang salatnya seseorang dalam kondisi duduk, yaitu berkaitan dengan salat sunnah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salat dalam kondisi berdiri, maka itu lebih utama buat dia, lebih bagus salat sunnahnya dalam kondisi berdiri. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Tetapi jika dia salat dalam kondisi duduk untuk salat sunnahnya padahal mampu berdiri, maka dia mendapatkan pahala setengah dibandingkan jika dia salat dalam kondisi berdiri. Dia salat duduk, mampu berdiri, maka pahalanya apa? Setengah dibandingkan jika dia salat dalam kondisi berdiri. Ini untuk salat apa ikhwan? Salat sunnah, tidak untuk salat wajib. Kalau salat wajib, dia mampu berdiri tapi salatnya duduk, tidak sahlah salatnya tersebut. Jelas ikhwan? Kemudian setelah berdiri, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu takbir yang pertama yang sangat ma'ruf di kalangan kita. Dikatakan takbiratul ihram berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhuru. Kuncinya ibadah salat itu adalah suci. Suci daripada hadas, suci daripada najis. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharamannya ibadah salat, maksudnya apa di sini? Maksudnya segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat, baik itu ucapan ataupun perbuatan, tidak boleh untuk kita bawa-bawa ke dalam salat. Pertama kali pengharamannya itu kapan? Ketika kita sudah melakukan takbiratul ihram, takbir yang pertama tadi. Ya, takbir yang pertama tadi. Jadi kita kembalikan kepada istilah salat itu kan aqwalun wa af'alun makhsusah. Bacaannya dan perkataannya khusus, perbuatannya pun juga khusus. Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, jangan dibawa-bawa di dalam salat. Pertama kali pengharamannya itu ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hatta Imam Salah sekalipun, ya, Imam Salah dia kekurangan jumlah rakaatnya. Bagi laki-laki ada syariatnya untuk menegur dengan cara bagaimana? Dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Kalau bagi ibu-ibu wanita ketika melihat ada imam yang salah dalam jumlah rakaat, dengan apa? Tepukan. Bukan tepuk pramuka ya, tepukan. Mengingatkan imam salah. Kadang kan ada imam yang mengerti dia salah,
Ada juga imam yang tidak mengerti, kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Gak paham, dikira dia yang betul. Ada yang diantara kita yang jengkel, nih imam kok gak benar banget nih, sholat baru 3 rakaat nih isya, kok dia sudah mau tasyahud misalnya, ya kan? Ada orang yang kesal, gak sabaran, hei imam salah, misalnya, baru 3 rakaat, ya batal lah sholatnya. Meskipun niatannya baik untuk menegur sang imam, ya, alaysa kadzalik, ya. Artinya hatta dalam masalah menegur imam sekalipun yang salah ada syariatnya, ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ketika imam talbis bacaannya salah, maka kita menegur langsung dari apa? Langsung dari bacaan yang salah tadi. Mungkin kan orang kadang ada yang mirip-mirip antara surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, atau surah yang satu dengan surah yang lainnya. Seharusnya dia baca yang berkaitan dengan surah Ali Imran, tahu-tahu kok kembali ke Al-Baqarah ini. Nah, kita boleh langsung dengan membacakan ayat. Jangan sampai kita, hai imam itu Ali Imran bukan Al-Baqarah. Salah, batallah salat kita. Hatta berkaitan dengan masalah perbuatannya pun juga perbuatan khusus, ya, perbuatannya pun juga perbuatannya khusus. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada tasyahud, ada salam. Nah, berhubung ini tarawih ini imamnya panjang nih kayaknya, kita sediain air minum. Kalau kita haus kita minum deh. Ketika sholat boleh? Nggak boleh, batal. Sediain permen karet misalnya, takut ngantuk-ngantuk karena jam 2 malam ini. Nggak boleh. Ya, makan minum secara sengaja batal. Makanya yang habis makan rendang, apalagi pakai kawat gigi misalnya kan, biasanya kan ada nempel tuh, lupa gosok gigi atau apa ya kan. Kadang kan subhanallah syaitan kadang menggodanya luar biasa. Padahal cuma bekas-bekas rendang tadi ya, tapi terasa enak banget. Dia makan secara sengaja, batallah sholatnya seperti itu. Ya, hatta sesuatu hal yang disyariatkan, sesuatu hal yang disyariatkan. Kalau kita bersin, ya, bersin tahu ya, bersin kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, kemudian ada orang yarhamukallah dalam sholat, boleh? Tidak boleh. Makanya Muawiyah bin Hakam ditegur oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada apa kalian? Ini saya syariat. Yarhamukallah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Batal. Ataupun berkaitan dengan sesuatu yang disyariatkan di luar sholat, bersedekah, berinfak. Kita sholat, lagi asik sholat sunnah, ada orang pengemis datang ke masjid, masuk ke masjid. Oh, melihat Pak Purkon nih sholat. Wan, sedekah Wan, Pak Haji sedekah. Pak Purkon langsung mengambilkan dompetnya. Batal Pak Purkon, ya. Karena meskipun itu disyariatkan, tapi di luar sholat, bukan di dalam sholat. Seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat, baik ucapan ataupun bacaan. Takbiratul ihram itu kita, baik laki ataupun perempuan, baik imam ataupun makmum, baik makmumnya laki ataupun perempuan, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Baihaqi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, idza qala al-imamu Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Apabila imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka ucapkanlah oleh kalian takbir Allahu Akbar. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Maksudnya bertakbir itu apa? Mengucapkan takbir Allahu Akbar. Baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan terutama kadang sholatnya itu enggak mengucapkan takbir. Kenapa Bu? Enggak takut, suaranya kan aurat, takutnya imam nanti terpengaruh jadi syahwat.
Waliyadzubillah, imam tidak tahu ibu siapa yang di belakang, ibu Aminah, wala Zainab, wala Halimah, wala Tuti, wala Santi, nggak tahu. Suara aurat bukan? Bukan aurat. Kalau suara aurat, ibu-ibu nggak boleh telepon saya, nggak boleh telepon bapak dan seterusnya, nggak boleh. Suara bukan aurat. Dalilnya hadis Nabi SAW, ketika banyaknya para wanita yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya langsung tentang masalah apapun, tidak pernah Rasulullah mengatakan suara aurat, pakai tulisan saja atau isyarat saja. Kan nggak begitu, langsung bertanya. Sampai-sampai diceritakan ketika baiat, Rasulullah berhadapan dengan para wanita. Ada Bilal pada waktu itu. Kata Rasulullah, hai wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, banyak-banyaklah kalian berinfak, melakukan salat sunnah, puasa sunnah, ya, karena aku melihat kalian ini paling banyak masuk neraka. Kemudian ada wanita yang berdiri, digambarkan wanita itu begini dan begitu. Kemudian mengatakan, kenapa ya Rasul? Kenapa wanita paling banyak masuk neraka? Dijawab oleh Nabi SAW, yakfurnal asir, suka mengingkari kebaikan suami. Suami sudah berbuat baik sangat luar biasa, apapun dikasih kepada dia. Jangankan mobil Alphard, mobil Lamborghini dikasih, ya kan? Baik betul. Suatu saat suami salah khilaf satu kali, habis kebaikan tersebut, ya, habis. Baju sudah 5 lemari pakaiannya, mobil, rumah disediakan, satu kali berbuat salah, hilang kebaikan suami. Itu yang mengakibatkan wanita banyak masuk neraka. Ibarat kata, ya kan, panas 1 tahun, dihapus hujan 1 hari. Maka para wanita berbaik-baiklah kepada suami, ya kan? Jadikanlah suami itu sebagai ajang untuk masuk surganya kita. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, ibu. Yang paling banyak masuk surga juga wanita. Karena wanita itu paling banyak jumlahnya. Maka izinkanlah suami untuk menikah 2, 3 atau 4. Kesian yang belum kawin. Ya, ala kulli hal seperti itu. Sudah adzan, insyaallah kita lanjutkan lagi habis salat Isya, ya, dengan season yang kedua yaitu tanya jawab. Walafu minkum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdul khalaq Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita masuk kepada season yang kedua yaitu tanya jawab. Fayatafaddal mashkuran. Silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berceramah, katanya Rasulullah itu waktu sholat anaknya cucunya menangis lantas di bangku. Apa itu benar seperti itu? Yang mengatakan tidak ada boleh selain daripada kalau ada yang boleh lagi. Iya. Bolehkah kita ketika sholat membawa anak, memangkunya dan seterusnya? Boleh dilakukan oleh Nabi SAW. Seorang ibu ketika menangis, ya, seorang ibu ketika membawa anaknya menangis, kemudian Rasulullah mempercepat bacaannya, boleh. Ini kan Rasulullah lakukan, artinya itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau yang saya contohkan tadi kan memang Rasulullah tidak pernah melakukannya. Apa pernah Rasulullah SAW ketika lagi sholat sedekah misalnya? Kan gak pernah. Apalagi ketika sholat misalnya ada sesuatu makan dan minum, kan gak pernah. Tapi kalau misalnya pernah Umamah, cucunya beliau, bahkan Hasan Husin ketika kecil pernah dipangku oleh Nabi SAW ketika sholat. Artinya itu sesuatu yang dibolehkan, karena Rasulullah melakukan itu. Tapi yang saya contohkan tadi gak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika orang sakit, tentu ya mungkin setiap harinya kan dibersihkan sesuatu hadas yang keluar dari dirinya tersebut, atau ada sesuatu yang najis. Anaknya atau keluarganya hendaknya membersihkan
sesuatu yang kotor tadi. Nah, berkaitan tentang masalah wudunya, pertanyaannya apakah dia boleh terkena air? Ketika misalnya boleh terkena air, berarti dia masih wajib untuk berwudu. Bagaimana caranya? Ya entah dia bisa wudu sendiri atau diwudukan oleh anaknya. Jika dia tidak bisa wudu, tidak boleh terkena air, maka diganti dengan apa? Tayamum. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia sholat, hendaknya meletakkan sutrah itu di depan sujud dia percis. Jarak dirinya dengan sutrah itu dikatakan oleh Nabi SAW seperti 3 kali sikunya dia. Ya kan, kita bisa mengukur lah. Jadi ketika kita menjatuhkan diri untuk sujud, kepala kita ini percis berhadapan dengan sutrah kita. Jadi sangat dekat sekali. Jangan jauh, ya kan? Seperti itu. Kemudian ketika kita masbuk, otomatis kita menjadi orang yang sholat sendirian. Nah, disinilah kita kan tidak bisa untuk membawa sutrah ini kemana-mana. Maka apa yang kita lakukan? Para makmum yang sudah sholat bersama imam selesai, mereka itulah yang kita jadikan sutrah. Ketika dia bangkit bangun untuk keluar dari masjid ini, kebetulan di depan dia itu ada tembok atau tiang, dia boleh maju dan berjalan untuk mendekati tembok atau tiang tersebut, dijadikan sebagai sutrahnya. Yang jelas ketika orang masbuk, ya, ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat atau bahkan 4 rakaat, maka dia bukan ikut imam lagi. Berarti dia tersebut apa? Salat sendirian, dan dia wajib untuk membuat sutrah. Nah, sutrahnya siapa? Makmum yang ada di hadapan dia tersebut. Jelas? Wallahu a'lam. Ketika jauh, itulah tadi ketika ada sesuatu, peci misalnya, sutrahnya jauh, kita sholat kebetulan berada di tengah-tengah masjid, orang pada keluar dari masjid, apa yang ada? Peci misalnya kita letakkan di depan sujud kita, tidak mengapa. Tidak mungkin kita masjidnya luas, kita main jalan saja, ya kan, 300 meter, 500 meter misalnya, nggak mungkin seperti itu. Maka oleh sebab itu, apapun yang kita miliki, letakkanlah di depan sujud kita sebagai sutrah. Atau para makmum yang paham mengerti, ambilkanlah sutrah untuk diletakkan di depan sujudnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, itu dulu, jangan antum habis sholat berdua aja, beripat kita. Kalau antum jangan, enggak. Silakan tadi siapa? Ya, Bapak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk membuat garis secara hadisnya itu hadisnya dhaif, meskipun mayoritas ulama membolehkan. Makanya kata Ibnu Taimiyah mengatakan sajadah itu sudah sebagai sutrah seperti itu. Tapi kita untuk hati-hati, paling tidak sutrah yang kita buat di masjid kita ini kan sudah setinggi siku. Itulah yang afdal, yang utama. Wallahu a'lam. Ya, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa hukumnya orang yang sholat laki-laki yang menutup pakaiannya menutupi mata kaki? Isbal, ya. Yang kedua, apa batasan dari isbal tersebut? Apakah hanya di kaki atau masuk dengan tangan kita? Iya, maksudnya ini kan? Iya. Berkaitan dengan masalah orang musbil sholat, artinya dia isbal, sholatnya sah enggak? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dikarenakan isbal. Laki-laki ya, kalau ibu-ibu kan tidak ada hukum ini. Bahwasanya laki-laki yang musbil sholatnya sah, tapi dia berdosa dikarenakan isbalnya dia tersebut. Adapun hadis yang mengatakan innallaha la yaqbal salatal musbil, sesungguhnya Allah tidak menerima sholatnya orang yang musbil, itu hadisnya dhaif. Yang benar sholatnya sah, tapi dia berdosa.
Dikarenakan dia tersebut isbal tadi, maka hendaknya kita laki-laki ya mengangkat celana kita atau sarung kita atau gamis kita itu di atas mata kaki. Itulah pakaiannya seorang mukmin. Pakaiannya seorang muslim mukmin, celananya itu di atas mata kaki sebagaimana ma'rufnya, dan haram. Bahkan para ulama mengatakan termasuk ya kabairudz dzunub, termasuk dosa besar juga karena sangat luar biasa ya kan. Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu Al-Majusi itu kan sempat 2 hari darah mengucur terus nih di mana, di bagian hati sini ya. Kemudian ada anak remaja pemuda, dia bawa susu ya, bawa susu. Ada yang mengatakan waktu itu bawa susu sangat banyak sekali ya, setengah ember lah untuk diminumkan kepada Umar bin Khattab. Sebelum dia meminum, Umar bin Khattab melihat celananya tersebut atau kainnya tersebut menutup mata kaki. Kata Umar, tolong angkat dulu celana kamu, jangan kamu isbal. Sesungguhnya Allah tidak melihat orang yang musbil ini. Diangkat oleh pemuda ini, menunjukkan bahwasanya perhatiannya Umar, padahal Umar lagi sakit ini. Darah terus menerus mengucur. Setelah dia menegur dan mengasihkan nasihat kepada pemuda tersebut, baru diminum oleh Umar bin Khattab. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang bahwasannya haramnya laki-laki untuk isbal. Dan sekarang jadi model sekarang. Iya kan? Coba lihat anak SMP, SMA, nggak isbal sekarang. Benar. Sama benar jadi model. Bahkan para artis-artis sekarang ini banyak yang nggak isbal, di model-modelin sekarang ya kan. Artinya nggak mau di bawah mata kaki sekarang ini. Dan ini zaman 10 tahun yang lalu orang mengatakan oh ngatung, nggak ada lagi sekarang bahasa ngatung. Kalau kita kawinan, ya kan, lagi ada kawinan, resepsi, sudah menjadi biasa. Alhamdulillah, nikmat sudah kita. Artinya nggak ada gangguan. 10 tahun yang lalu memang masih berat, sekarang sudah tidak berat lagi. Bahkan ada, maaf ya kan, teman kita yang ya pejabat ya, kita nggak sebut namanya, nggak isbal nggak apa-apa, nggak ditegur oleh atasannya, ya. Artinya dia tersebut enjoy saja, dan kita bersyukur betul kita di negeri ini diizinkan untuk berjenggot, diizinkan untuk tidak isbal, ya kan? Artinya sesuatu kenikmatan. Yang jelas haram kalau kita pakaiannya, celananya atau gamisnya isbal, tidak dilihat oleh Allah SWT. Ma tahta ka'baini fa finnar, kata Nabi sallam, apa yang di bawah mata kaki itu ancamannya adalah siksa api neraka. Sedangkan berkaitan dengan masalah wusuk ini, lewat dari sini, itu hadisnya dhaif. Jadi tidak mengapa. Ya, kan ada yang mengatakan kalau lewat dari sini isbal nih. Enggak benar. Jadi kita bikin baju sampai di sini atau tangan pendek saja. Tidak, hadisnya dhaif. Yang berkaitan dengan sholat itu dilarang kita untuk menggulung baju seperti ini, atau tangan panjang misalnya digulung. Hukumnya apa? Makruh. Atau orang yang rambutnya panjang diikat berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas. Itu pun sebatas makruh, bukan mengganggu ibadah salatnya. Wallahu a'lamu bisawab. Ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia, kita berada di Indonesia ini cuma arahnya saja, arah Mekah, yang kebetulan di Mekah itu ada apa? Ada Ka'bah. Tapi kalau kita sholat percis di hadapan Ka'bah, tubuh kita ini harus kita hadapkan ke arah Ka'bah tersebut. Wallahu a'lam. Ya, antum mau tanya apa? Ya antum tadi. Ana seram kalau antum yang nanya. Tentang duduk di tasyahud akhir untuk rakaat ketiga. Duduknya iftirash. Bagaimana, apakah ada dalil lain yang membolehkan untuk iftirash di rakaat ketiga? Kalau berkaitan tentang masalah sholat yang 2 kali tasyahud seperti zuhur, asar, maghrib dan isya, tasyahud yang pertama duduknya duduk apa? Iftirash. Tasyahud yang kedua duduknya tawarruk. Telapak kaki nancap, telapak kaki yang kanan nancap, kemudian telapak kaki yang kiri nongol kelihatan, kemudian bagian belakang kita yang kiri ini terkena lantai. Itu duduknya duduk tawarruk. Tapi tidak dengan sholat yang cuma 1 kali tasyahud saja.
seperti salat subuh atau witir yang 1 rakaat atau witir yang 3 rakaat sekaligus atau 2-1, atau salat sunnah yang cuma 2 rakaat 1 kali tasyahud. Duduknya duduk apa? Yang benar adalah duduk iftirash. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr, ketika beliau melihat Nabi SAW ketika salat subuh, duduknya Rasul pada waktu tahiyat, waktu salat subuh itu duduknya duduk iftirash. Jadi ikhwan fiddin azani wa azakumullah, setiap kali salat yang jumlah tasyahudnya cuma 1 kali, duduknya apa? Duduk iftirash. Wallahu a'lam. Tawarruk itu digunakan kalau tasyahudnya ada 2 kali. Wallahu a'lam. Yap. Ya, yang tua dulu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya agak tapi memang kondisi itu sudah seperti orang sakit, sudah saya sanggupkan untuk berdiri. Tapi ketika 2 rakaat, ketika saya pikir saya jatuh, lalu saya duduk saja melanjutkannya sambil duduk. Boleh Bapak, nggak apa-apa. Jangan kita paksakan. Ketika kita memang tidak mampu berdiri, salatlah dengan cara duduk, dan pahala kita sempurna, sama sebagaimana lazimnya kita berdiri. Jadi jangan dipaksakan salat dalam kondisi berdiri kalau kita memang tidak mampu untuk berdiri. Salat dalam kondisi duduk, dan ingat, salatnya orang yang sakit yang tidak mampu untuk berdiri, pahalanya sama sebagaimana dia salat ketika dia sehat dalam kondisi berdiri. Wallahu a'lam. Ya Bapak, antum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut subuh. Iya. Yang benar dalam masalah kunut subuh itu tidak ada. Berdasarkan hadis dari Tariq al-Ashja'i, ya, Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i, ketika dia bertanya kepada bapaknya, hal kana Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali kanu yaqnutuna fil fajar, ya abati, antum salat di belakang Rasulullah, salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Ali di Kufah 5 tahun waktu itu, ya, antum bapakku salat di belakang Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun di Kufah. Apakah mereka semua itu melakukan kunut subuh? Kata bapaknya, ya bunai, muhdas. Ini satu perbuatan yang bid'ah, artinya perbuatan yang harus ditinggalkan. Nah, kunut itu kan bukan apa ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan arkanus salat, bukan rukun salat. Jadi kalau toh kita tinggalkan, salat kita tetap sah. Maka ketika kita ikut berjamaah dengan satu imam di suatu masjid yang kebetulan mereka melakukan kunut subuh, maka kita tidak melakukan kunut, kita lepas saja. Lepas saja, itu yang benar, dan itu yang lebih hati-hati ketimbang mereka yang ikut. Kalau seandainya ikutnya tiap hari, berarti kita mensetujui tentang bid'ahnya imam tersebut. Ya kan, seperti itu. Benar, innamal ju'ilal imamu yutami bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Tapi kalau imamnya salah, ya kita tidak bisa untuk mengikuti. Seperti itu. Dan kebetulan kunut itu bukan rukun salat. Kalau toh kita tidak melakukan kunut, tetap sah salat kita. Nah, kunut itu disyariatkan di 2 tempat. Pertama, kunut waktu salat witir nanti Ramadan. Yang kedua, atau kunut setiap witir, di setiap kita mau witir di setiap hari boleh, nggak ada masalah. Kemudian atau yang kedua adalah kunut nawazil, ketika terjadi bencana, terjadi kezaliman untuk kaum muslimin, kita melakukan kunut, tidak mengkhususkan di salat subuh lagi, sekali lagi di salat yang 5 waktu, bahkan di salat Jumat sekalipun. Nah, itu ada, yaitu namanya kunut apa? Nawazil atau nazilah. Wallahu a'lam. Ya, masalah masul khuf, ya kita sudah jelaskan ini pada kesempatan yang lalu. Yang jelas
syaratnya ketika kita melakukan itu, pertama sebelum antum memakai kaos kaki atau sepatu, hendaknya antum ada wudu. Ada wudu, ya kan? Nah, ketika batal, misalnya tadi antum ketika sholat maghrib misalnya, antum sudah pakai kaos kaki yang otomatis kan ada wudu. Tahu-tahu pas mau sholat isya batal, antum harus berwudu lagi, normal sebagaimana wudu normal. Tetapi bung antum sudah niatkan, nanti kalau saya batal saya berwudu lagi, tapi tidak perlu untuk melepas kaos kaki. Nah, ketika bagian kaki antum cuma mengusap bagian atasnya saja, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wallahu a'lamu bissawab, seperti itu berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Baik, cukup. Walafu minkum. Ya Bapak, satu lagi. Penuh semua. Kalau masjid kita alhamdulillah masih ada 3 tingkat di sini kan. Artinya kalau mungkin di mall ya kali. Kalau misalnya full, semuanya full, antum berada di samping kanannya imam. Seperti itu. Kalau sekiranya full, tapi alhamdulillah di Indonesia ini masjidnya besar-besar. Cuma makmumnya saja yang kadang kurang. Itu aja masalahnya. Ya, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.